Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat serta tak kurang suatu apapun, senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, video ini berisi tentang penyuluhan yang dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas Gunung Kumala terhadap warga Kelurahan Gunung Kumala yang dilaksanakan di aula kantor Kelurahan Gunung Kumala. Selamat menyaksikan, semoga bisa memberikan wawasan manfaat bagi sahabat-sahabatku semua. Tetap semangat, mantap. Karena kita sudah berkumpul di sini dengan didatangi oleh tim dari Puskesmas Gunung Kumala yang sengaja datang ke sini untuk memberi pencerahan kepada kita tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti kita ketahui, marak di mana-mana ini kekerasan kepada perempuan dan juga kepada anak-anak yang ada yang kita ketahui dan ada yang tersembunyi. Inilah bagi kita semua masyarakat untuk mengetahui, kalau mengetahui adanya kekerasan, jenis kekerasan ini adalah kekerasan fisik ya, kekerasan psikis ya, kekerasan seksual dan penelantaran. Jadi kekerasan fisik ini biasanya dipukul ya, kekerasan yang menyebabkan fisiknya terluka ataupun memar, bahkan bisa menyebabkan kecacatan. Kemudian kekerasan psikis ini berbentuk kekerasan yang berbentuk bukan dengan apa, tetapi dengan menyentuh kejiwaan ya, yang menyebabkan jiwa anak itu bisa terkena guncangan ya, bisa menyebabkan kejiwaan. Kemudian kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini biasanya terhadap anak-anak perempuan yang di bawah umur dan juga anak-anak yang di bawah umur. Kemudian dengan adanya pencerahan-pencerahan ini dapat membuka kita agar kekerasan seksual kepada anak-anak tidak terjadi lagi. Tidak hanya kepada anak-anak perempuan saja, anak-anak laki-laki ini juga hati-hati. Karena sudah banyak kita dengar laki-laki ini mendapat tekanan dari orang-orang dewasa yang tidak normal ya, seperti sodomi ya. Nah, hal inilah yang harus kita cegah. Kita cegah jangan sampai terjadi kepada generasi muda kita. Juga ada penelantaran, termasuk kekerasan juga. Kenapa penelantaran ini termasuk kekerasan? Misalnya seorang anak kecil seperti kita lihat di TikTok, di mana-mana itu ditinggalkan ibunya selama berapa hari, 10 hari. Kemudian anak itu mati mengenaskan. Detik-detik dia tiap hari makan, minum, tidak dapat, akhirnya dia meninggal. Kemudian ada lagi kekerasan fisik yang kita tidak ketahui. Misalnya di daerah kita, ada orang tua yang terlantar, tidak ada keluarga, tidak ada sanak pemilih. Dia kelaparan. Nah, disinilah tugas kita sebagai manusia dengan mempunyai rasa sosial yang tinggi, kita melaporkan ke pemerintahan setempat. Kemungkinan kita sampaikan itu sebagai gambaran Bapak Ibu terkait dengan kekerasan di sekitar kita. Sebenarnya tanpa kita sadari kekerasan ini ada di kiri kanan di keluarga kita, gitu ya. Secara tidak langsung ngapoy itu tidak dikasih ke gajinya dari suami ke istri, itu sama juga kekerasan juga. Itu dulu yang kita harus pahami, bahwa kekerasan itu tanpa kita sadari itu sudah melakukan kekerasan. Jadi bapak-bapak, kalau memang ladak menjodoh dengan itu termasuk kekerasan. Kekerasan psikis juga bisa itu, karena apa? Penelantaran jelas itu tidak diberikan untuk nafkah, makan minum, rumah, kan itu. Kalau tidak diberikan uang, bagaimana untuk kita memberi pangan, untuk memberi makanan ya? Itu salah satu juga kekerasan.
Jadi Bapak Ibu, khususnya Bapak-Bapak di sini tidak boleh itu termasuk daripada kekerasan dan itu ada sanksinya. Sampai sini Bapak Ibu kira-kira ada yang belum tergambar terkait dengan kekerasan? Tanpa disadari itu kekerasan, ya. Apalagi pada anak. Kalau pada anak itu jelas dia tidak disekolahkan itu kekerasan. Ya, waktunya sekolah tidak disekolahkan itu kekerasan. Ya, itu masuk ke nelantaran. Ada anak-anak seharusnya dia sekolah dapat ilmu, gitu kan? Masa bermainnya gitu, tapi tidak kita berikan haknya, ya, hak pada anak. Jadi itu salah satu kekerasan tanpa disadari, apalagi sudah disuruh kita menikah, suruh bekerja, usianya pada sekolah itu salah satu dengan kekerasan. Tergambar ya Bapak-bapak, Ibu-ibu terkait dengan kekerasan. Baik, sampai sini kira-kira ada tidak yang Bapak Ibu dapatkan dari keluarga atau tetangga terkait dengan kekerasan ini? Ada tidak kira-kira yang terdengar berantem, terjadi kekerasan fisik tadi? Kalau kekerasan fisik bisa kita lihat, karena pasti ada fisiknya berubah, gitu kan? Mungkin ada luka, di situ ada lebam, gitu kan? Ada mungkin bengkak-bengkak, itu kelihatan kalau kekerasan fisik. Ya, kalaupun tidak ada kekerasan fisik tapi ada emosional di situ antara suami dan ibu begitu dan istri, itu juga kekerasan. Kekerasan apa mental itu? Kekerasan fisik. Ya kan, terjadi derai air mata, ya, sehingga akan mengganggu pikiran dan psikisnya dari si ibu itu. Nah, ini tidak boleh. Ini ada undang-undangnya dan akan diberikan sanksi. Kenapa, Pak? Masalah kekerasan perempuan dan anak. Jadi ketika itu tuh istilah tuh ada pengalaman kan. Nah, jadi di situ mengarahnya misalnya tidak diberi nafkah terhadap istri dan anak. Nah, itu termasuk itu hukum apa masuk ke pasal bahaku itu tentang ya karena ini tadi itu pembuka baik Pak ya. Terima kasih pertanyaannya tadi itu pembuka supaya Bapak Ibu semangat terkait dengan kekerasan perempuan dan anak ini. Memang regulasinya jelas Pak terkait kekerasan perempuan dan anak ini. ketelantar itu. Ya itu termasuk menelantarkan kan kepada anak dan istrinya seperti itu ya. Nah ini mungkin ini bisa Bapak Ibu baca Regulasi. ini ada regulasi atau aturan yang berkaitan dengan KPPA tadi, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah jelas di sini Pak, ada undang-undang KDRT. Ya, kalau dia kekerasannya fisik, kalau begitu lah pakai ada bentuk, ada apa namanya? Pakai tangan. Ada luka, ada lebam, ada bengkak itu sudah kalau fisik sudah luka itu sudah ada undang-undangnya. Jelas undang-undangnya. Nomor 24 tahun 23 tahun 2000. Jadi nanti di situ ada sanksinya Pak. Ya, ada ini apa namanya? Hak-hak dari perempuan dan anak. Nah, ketika dilanggar ini akan terjadi sanksi. Terus selanjutnya ada undang-undang lagi terkait dengan kesehatan. Nomor 36 ya, terus undang-undang terkait dengan perlindungan anak. Nah, di sini ada anak-anak itu dilindungi, ya tidak boleh kalau belum waktunya bekerja disuruh bekerja. Nah, ini ada undang-undang perlindungan anak. Ini akan kalau terjadi anak-anak yang dilindungi itu dilanggar ini akan ada sanksi. Undang-undang ini jelas. Selanjutnya ada peraturan Menteri Kesehatan tentang kesehatan. Kenapa kami di sini memberikan informasi atau sosialisasi? Karena ini adalah salah satu tugas kami untuk memberikan informasi bahwa kekerasan perempuan dan anak ini adalah tupoksi kami juga untuk memberikan informasi, edukasi supaya tidak terjadi kekerasan pada perempuan dan anak. Ya, jadi terkait itu juga kesehatan juga akan memberikan pengobatan secara obat-obatan dan mungkin ada yang perlu diedukasi. Jadi ini peran kami. Jadi memang untuk kekerasan ini
kesehatan mungkin jadi leading sektor, jadi penanggung jawab dari terkait dengan kesehatan kekerasan perempuan dan anak. Tapi di sini kita bekerja sama Bapak Ibu, karena kami dari kesehatan tidak akan mungkin bisa menyelesaikan sendiri terkait dengan kekerasan perempuan dan anak. Perlu kerjasama yang baik dari bawah sampai ke kami, sampai ke aparat kepolisian. Karena apa? Kalau kita tidak bekerja sama, kita tidak akan berhasil terkait dengan kekerasan perempuan dan anak ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu yang termasuk kekerasan perempuan dan anak itu apa. Tadi, kalau dia ada 4 macam dari kekerasan. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran. 4 itu kalau sudah masuk, harus kita berantas sama-sama. Karena itu tadi, kalau kita tidak berantas, ya itu akan terulang, dan akan terjadi kegagalan. Kalau pada anak-anak itu pasti kegagalan. Ya, dia tidak tumbuh kembang sesuai dengan usianya, waktunya berpendidikan dia tidak ikut, akhirnya generasi kita juga akan gagal. Ya, kalau pada ibu-ibu tadi banyak gangguan gangguan jiwa yang akan bertambah karena kekerasan tadi, ekonomi juga penelantaran, dan gangguan seks itu. Makanya Bapak Ibu yang mungkin langsung bersentuhan ke keluarga atau ke masyarakat, kalau memang sudah ada, di sini ada Pak RT ya, RT RW ada. Kalau memang terdengar ada, silakan laporkan, tidak usah sungan-sungan. Di sini juga ada perlindungan untuk pelapor. Di undang-undang ini ada untuk pelapor. Ada masa transisi. Dirahasiakan untuk pelapor. Tapi itu Bapak Ibu semua harus kita sama-sama untuk pelan-pelan untuk kekerasan perempuan dan anak ini harus kita berantas. Karena kalau kita tidak berantas, ya itu tadi kita gagal. Karena akan banyak ini kasus-kasus yang tadi generasi kita akan terlantar, gitu kan? Akan tidak ada generasi kita yang baik, yang benar seperti itu. Ya, bukan stunting saja, ini salah satu juga penyumbang. Ya, jadi Bapak Ibu, kita bersama-sama untuk bekerja sama terkait ini. Kalau ada yang memang sudah ada pertengkaran, silakan dilaporkan. Kalau ada kekerasan di situ, jangan kita diamkan. Dan kita bekerja sama untuk menuntaskan juga sampai selesai. Karena kemarin kami ada kasus satu anak ini kekerasan seksual ya, kalau tidak salah tidak tuntas. Ini disayangkan. Ya, anak-anak usia 5 tahun ya kalau tidak salah ya, 5 tahun. Kami sebagai tim kesehatan beban moral. Karena kenapa? Karena tidak tuntas. Sayang sekali anak seusia 5 tahun itu sudah ada kekerasan seksual. Kita tahu berapa sanksi ini pidananya. Ya, ditambah lagi ada biayanya ditambah. Jadi jelas. Jadi tidak usah kita ini biar untuk efek jerahnya supaya tidak terjadi lagi, ini sanksinya disampaikan itu. Ya, jadi tidak boleh memang kita untuk kekerasan pada perempuan dan anak, sanksinya jelas. Kesempatan ini saya secara umum mungkin terbatas karena maaf itu terlambat. Tadi ada acara bedah rumah di Angkutai. Ini telepon dari saudara Armani ini penting. Baik, secara umum Gunung Gemala saat ini kalau masalah pencurian untuk begal motor memang lagi belum ada kejadian. Tidak melapor ke Polsek. Kenapa tidak melapor? Satu, motor itu satu di kalau motor itu sebelah. Kalau surat sebelah, dia hilang motor ke Polsek agak berat. Artinya kalau dia memang melapor, Pak ini masuk penada atau terlibat jaringan kendala. Kalau yang hilang motor di kebun, kalau memang resmi, lemah polisi negara ini ada BKW dan kalau resmi. Untuk begal Gunung Gemala saat ini yang terakhir kategori agak aman, aman. Karena itu karena kejadian waktu kalau kita ada begal di wilayah Gunung Raji Gunung ini dan sekarang cuma saya kejadian yang punya satu anak
Dharma Oh iya. di kebun, cuma dia melapor itu tadi, itu kan kendalanya karena motor Hah? diperkirakan. Baik, untuk masalah kekerasan rumah tangga ini secara umum, dari sisi lain dari Puskesmas sudah menjelaskan arahnya, dia sistemnya melapor untuk memberikan arahan atau semacam psikologi untuk mengurangi beban atau anak yang bergerak ada ancaman kekerasan. Dalam hal ini secara umum, kalau dari KUHP, kekerasan itu sebenarnya kalau untuk rumah tangga itu berawal dari orang tua. Karena komunikasi orang tua dengan anak apabila terbiasa dengan nada-nada kasar, benar akan terjadi menjadi keras dan dendam. Apabila anak dididik dengan nada-nada kasar, komunikasi yang tidak bagus, otomatis anak itu akan terdidik anak dari kasar dan dendam. Yang penting komunikasi anak dengan bapak, karena bapak itu adalah figur. Percuma ngomong bayi, cuma praktek tidak hidup kenal orang tua, itu menjadi pandangan atau instrumen bagi anak. Kita kelihatan seperti baik, cuma perilaku kita tidak baik. Seolah kita kasih nasihat, tapi kita tidak sesuai di pandangan mata anak. Itu komunikasi. Aneh yang adalah komunikasi, penting komunikasi. Yang kedua adalah selain komunikasi, ada bicara, terus perhatian orang tua kepada anak memang jadi faktor. Kalau orang tua sama-sama sibuk, otomatis anak tadi mungkin kan ya, kalau orang berduit mungkin banyak pembantu, banyak duit, mungkin dengan cara yang lain dan misalkan di rumah tangga atau ini, kalau itu sama-sama maklum kan terbatas, ya tak pernah. Yang kedua, yang ketiga, intinya kalau pandangan secara umum bagi itu adalah agama. Faktor agama paling penting agama itu, karena memang dasar agama itu dari sebelum SD atau TK itu tanam telah. Walaupun kan terkadang tidak ada jaminan, lulus pesantren masih nakal juga, tapi ada juga yang tidak nakal. Artinya memang komunikasi dengan agama paling penting itu, paling penting.